Beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Erick Thohir baru saja bertemu Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, dan membahas nama-nama baru pemain diaspora yang disiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Siapa mereka? Dan kenapa ini jadi langkah penting untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk, kita bedah satu-satu. Jangan lupa like dulu videonya, biar makin semangat. Jadi gini, Sobat Garuda. Baru-baru ini, Erick Thohir melakukan pertemuan penting dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas. Dalam pertemuan itu, mereka membahas dua hal besar, proses naturalisasi pemain diaspora baru untuk Timnas Indonesia dan reformasi sistem Liga Sepak Bola Nasional dari akar rumput. Nah, yang pertama ini yang bikin para pecinta bola heboh karena ternyata ada nama-nama baru pemain keturunan yang sedang disiapkan untuk dinaturalisasi. Ini bukan sekadar wacana, tapi benar-benar langkah nyata untuk memperkuat skuad Garuda, apalagi menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa sih masih butuh pemain naturalisasi? Bukannya sudah banyak pemain lokal yang bagus? Jawabannya, kita bukan meremehkan pemain lokal. Tapi kalau bicara target Piala Dunia 2026, itu levelnya beda. Lawan kita nanti adalah Arab Saudi dan Irak, tim dengan pengalaman, kekuatan fisik, dan kecepatan yang sudah teruji. Untuk bisa bersaing, kita butuh pemain dengan jam terbang tinggi yang terbiasa dengan ritme sepak bola Eropa. Nah, disinilah peran pemain diaspora masuk. Mereka adalah anak-anak Indonesia, punya darah Indonesia, tapi lahir dan besar di luar negeri dan punya pengalaman sepak bola yang luar biasa. Sampai sekarang, memang belum semua nama dibuka ke publik. Tapi ada satu nama yang sudah disebut langsung oleh Erick Thohir, yaitu Mauro Zijlstra. Pemain muda ini berposisi sebagai gelandang bertahan dan saat ini bermain di Belanda. Selain Mauro, Erick juga menyebut bahwa ada dua striker diaspora yang sedang diproses naturalisasinya. Tapi, dia belum membocorkan siapa nama mereka. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick hanya menyebut bahwa nama-nama tersebut sudah disampaikan ke Menkum dan sedang dalam proses untuk diambil sumpah sebagai WNI. Siapa ya dua striker ini? Kalau kalian punya tebakan, tulis di kolom komentar ya. Mungkin salah satunya yang selama ini digosipkan seperti Calvin Verdonk, Jay Itzes, atau mungkin ada nama baru yang belum terendus media. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang sedang gaspol. Setelah sukses mengantar timnas ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka tahu bahwa tantangan selanjutnya bakal jauh lebih berat. Grup kita bukan main-main, bro. Ada Arab Saudi yang langganan tampil di Piala Dunia, dan ada Irak yang baru saja menumbangkan banyak tim kuat di Piala Asia kemarin. Maka dari itu kekuatan skuad harus ditingkatkan, termasuk lewat penambahan pemain diaspora ini. Dan ini bukan hanya soal bintang individu. Strategi ini bagian dari sistem. Para pemain diaspora yang dinaturalisasi diharapkan bisa mengangkat kualitas latihan, membentuk kultur kerja keras, dan menjadi mentor bagi pemain muda lokal. Yang menarik, pertemuan Erick dan Menkum gak cuma bahas pemain diaspora. Mereka juga ngobrolin soal pembaruan statuta PSSI, khususnya soal sistem kompetisi di Liga 4, Liga 3, sampai Liga 1. Apa yang dibahas? Liga 4 akan diselenggarakan di level kabupaten dan kota, dan para tim akan memperebutkan piala bupati atau wali kota. Liga 3 naik level dimainkan di tingkat provinsi untuk piala gubernur. Dan di level nasional, para juara akan bertarung memperebutkan piala presiden. Langkah ini penting banget untuk membentuk fondasi sepak bola dari bawah. Kalau akar rumputnya kuat, maka timnas di masa depan juga akan lebih siap dan penuh talenta berkualitas. Dengan adanya dua langkah ini, yaitu penambahan pemain diaspora dan perbaikan sistem kompetisi, sebenarnya sedang menyusun peta jalan jangka panjang. Artinya, kita tidak hanya memikirkan 1-2 tahun ke depan, tapi benar-benar sedang membangun timnas yang kompetitif secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek, kita ingin tampil di Piala Dunia 2026. Tapi ke depan, kita berharap Indonesia bisa konsisten bermain di level tertinggi Asia. Bayangkan kalau program akar rumput ini berhasil. Setiap tahun ada ratusan pemain muda dari daerah yang bersaing mencuri perhatian dan akhirnya bisa dipromosikan ke klub besar. Lalu, mereka bersaing dengan para pemain diaspora.
Dari situ kualitas timnas kita akan naik secara alami. Jadi Sobat Garuda, jelas bahwa PSSI di bawah Erick Thohir sedang bekerja keras bukan hanya di permukaan, tapi juga sampai ke akar-akarnya. Proses naturalisasi untuk pemain diaspora, reformasi liga dan pembinaan dari tingkat kabupaten dan persiapan besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap mendukung? Karena sehebat apapun strategi dari federasi, tetap butuh dukungan dari kita semua supporter, media, bahkan pemain muda yang sedang berjuang di kampung halamannya. Kalau kamu setuju bahwa ini langkah yang tepat, tulis di kolom komentar, ayo Garuda, kita bisa. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman pecinta bola lainnya. Bikin heboh. Ketua PSSI Erick Thohir membuat pernyataan yang mengejutkan sekaligus membuka mata kita semua. Ia mengutip prediksi dari teknologi canggih CHAT yang menilai peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 hanya 7%. Angka ini tentu bikin kita berpikir, tapi jangan dulu putus asa. Yuk, kita bahas lebih dalam apa arti angka 7% itu, bagaimana prediksi itu dibuat, dan apa sikap kita ke depan. Erick Thohir bukan sosok asing dalam dunia olahraga dan bisnis di Indonesia. Ia kini menjabat sebagai Ketua PSSI, organisasi yang menaungi sepak bola Indonesia. Di tengah kesibukannya, Erick tak sungkan membagikan pandangannya tentang perjalanan timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang menarik perhatian adalah ia menggunakan bantuan teknologi Artificial Intelligence, yakni CHAT, untuk memprediksi peluang lolos ke Piala Dunia. CHAT adalah program canggih yang bisa menganalisis data secara cepat dan memberikan prediksi berdasarkan statistik dan variabel tertentu. Menurut CHAT, peluang timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 hanya sebesar 7%. Sebuah angka yang kecil jika dibandingkan dengan Irak yang diprediksi memiliki peluang 55% dan Arab Saudi yang berada di angka 38%. Lalu apa arti angka 7% itu? Secara sederhana, ini berarti dari 100 kali pertandingan yang sama, kemungkinan Indonesia lolos hanya sekitar 7 kali. Tapi tentu saja, sepak bola bukan cuma soal angka di atas kertas. CHAT mengambil data dari performa statistik pemain, hasil pertandingan sebelumnya, dan berbagai faktor lain untuk membuat prediksi. Namun, ada banyak faktor tak terduga yang bisa mengubah hasil sebenarnya. Meski angka 7% itu terdengar kecil dan mungkin bikin hati sedih, Erick Thohir justru tidak patah semangat. Ia menegaskan angka itu bukan alasan untuk menyerah, malah harus menjadi motivasi lebih besar. Erick bilang, kalau CHAT lebih seram saya. Maksudnya meskipun prediksi itu seperti alarm, semangat dan kerja keras manusialah yang bisa membalik keadaan. Timnas Indonesia menurut Erick harus terus berjuang dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus menjuarai grup B di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Kalau hanya jadi runner-up, perjuangan belum selesai. Indonesia masih harus melewati babak kelima menghadapi runner-up dari grup A, dan pemenangnya nanti bakal bertarung di babak play-off antar konfederasi untuk tiket terakhir ke Piala Dunia. Ini jalur yang sangat berat, penuh lawan kuat dan situasi sulit. Tapi bukan berarti mustahil. Semua tim besar juga pernah melewati proses panjang sebelum mencapai puncak. Prediksi dari AI seperti CHAT memberi gambaran statistik dan kemungkinan. Tapi sepak bola tetaplah olahraga dengan banyak faktor tak terduga, semangat pemain, strategi pelatih, kondisi cuaca, hingga keberuntungan. Jadi jangan mudah percaya pada angka semata, karena di lapangan segalanya bisa berubah. Bahkan tim-tim besar pun pernah dicap underdog dan kemudian mengejutkan dunia. Jadi prediksi hanyalah alat bantu, bukan keputusan mutlak. Erick Thohir dan PSSI punya tugas besar mempersiapkan timnas dengan matang. Baik dari segi fisik, taktik, mental, dan dukungan seluruh elemen sepak bola Indonesia. Dukungan dari supporter, pelatih, manajemen, dan seluruh bangsa akan sangat menentukan. Semangat pantang menyerah harus terus dikobarkan. Karena meskipun peluang kecil, mimpi besar selalu layak diperjuangkan. Jadi bagaimana menurut kamu soal prediksi 7% dari CHAT ini?
Apakah kamu optimis timnas Indonesia bisa membuktikan diri dan lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update seru seputar sepak bola Indonesia dan dunia.